Selamat pagi saudara-saudari semua yang di online juga selamat pagi, dan hari ini kita masuk di dalam kitab Keluaran pasal 40 yang disampaikan oleh Pastor Hokit. Pasal 40 selesai. Kita semua telah berjalan jalan yang susah bersama dengan orang Israel. Di kitab Keluarannya sepertinya banyak hal yang terperinci dengan teliti dan akhirnya juga selesai, dan secara perinci ini mungkin kita juga lupa. Saya mengatakan waktu saya sekolah teologi 30 tahun yang lalu, guru telah menerangkan tentang kitab Keluaran, tapi sampai hari ini saya ingat, dan hari ini ayatnya sampai di kitab pasal yang kita baca dengan tema hari ini, kemuliaan Allah diam dalam kerajaan imam, kemah pertemuan. Kemuliaan Allah diam dalam kemah kemuliaan kerajaan imam. Di sini saya mempertegaskan tentang kerajaan imam kerajaan. Seluruh kemah pertemuan di situ adalah bait suci yang dipenuhi dengan imamat yang kemuliaan imamat yang rajani, dan paling konsep yang telah diberikan Allah kepada Musa di atas gunung. Tapi sebelum mendirikan kemah pertemuan, kita melihat umat Israel, mereka menyembah anak lembu emas. Ini di pasal 32 sampai dengan 34 yang diterangkan. Sepertinya jatuh di dalam lubang. Kalau tidak Allah sendiri yang untuk mendirikan kemah suci menurut kehendak manusia, apa yang mereka sembah, yaitu penyembahan anak lembu emas menurut keinginan sendiri, menurutkan hawa nafsu sendiri. Mereka menyebut nama Allah dengan sembarangan, dengan pahatan sendiri mereka membuat patung untuk disembah. Di luar Allah, mereka membuat banyak berhala-berhala, dan juga mereka tidak menguduskan hari Sabat. Boleh dikatakan ke-10 firman Allah yang diberikan semuanya telah dilanggar. Kalau Allah tidak memerintahkan untuk mendirikan kemah suci, saya percaya mereka merasa penyembahan yang terbaik seperti menyembah lembu emas menurut keinginan dengan sembarangan dalam penyembahan, dalam kebaktian, tidak menurut apa daya ibadah yang Allah inginkan. Mereka di situ memuaskan nafsu mereka dengan bersukacita. Ini persembahan dengan yang mereka kenal. Saya merasa setelah perkara lembu emas, di tengah dua ayat, di antara dua pasal, di antara pasal 32 sampai dengan 35, Allah di atas gunung memberikan perintahnya kepada Musa. Selesai memberikan perintahnya, atau sebelumnya, Allah berkata kepada Musa, segeralah turun ke gunung sebab rakyat telah rusak. Sesungguhnya mereka tidak beribadah kepada Allah. Murka Allah pun datang, dan Musa tidak melihat apa yang kita katakan dengan mata yang jelas. Jadi dia masih di hadapan Allah untuk berdoa kepada bangsa itu. Tetapi waktu dia turun gunung, marahnya lepas kendali. Dia menghancurkan loh batu itu, yaitu seluruh perjanjian antara Allah dan manusia seluruhnya
dihancurkan, dihapus, dan Allah kembali naik ke atas gunung dan memohon kepada Allah. Jadi sampai di pasal 33 dan 34, dan sampai di pasal 35 Musa kembali melaksanakan perintah Allah untuk mendirikan kemah suci, kemah pertemuan, dari pasal 35 sampai di pasal 40 hari ini. Dan kita melihat banyak hal yang terinci yang diulangi kemarin. Kemarin Pastor Tim menerangkan pasal 39. Dia menemukan tema yang dia sampaikan dengan 35 itu seperti diulang lagi. Jadi 35 sampai 39 seperti diulang lagi ayatnya. Dan kita bayangkan di ayat 40, mengapa banyak hal-hal yang secara terperinci dengan sesungguhnya Allah meminta pada kita, dan ini permintaan syarat kepada kita untuk mendengar dengan teliti. Dengan teliti, apa yang dikatakan itu penting. Hal yang penting yaitu hal yang diulang-ulangi. Seperti seorang pelajar, kalau guru berkata, para guru dan siswa selamat pagi, dan kembali para guru dan siswa selamat pagi. Ini untuk mendorong agar fokus kita itu diulangi seperti memperingati. Ini salah satu cara, tetapi ini bukan secara yang tertulis, bukan di antara papan yang diulangi. Dan kita melihat apa ya perbedaannya, seperti di pasal 35 sampai dengan pasal 39. Musa telah mendirikan kemah suci. Pasal 40 kalau dibagi dalam dua bagian. Bagian pertama ayat 1 sampai dengan 16. Itu juga perintah. Dari ayat 17 itu pelaksanaan. Kalau kita bacanya pasal 40 perintah dan pelaksanaan, apa perbedaannya dengan pasal 37 sampai dengan 39? Dan saya ingin bertanya pada kalian, tahukah kamu di sini tokohnya yang berbeda? Pasal 37 sampai 39, siapa yang selalu melakukan perintah, melaksanakan perintah itu siapa? Baik itu mendirikan perkakas kemah pertemuan, pakaian imam, siapa itu tokohnya? Dia itu siapa? Siapa? Yaitu Bezaleel, ya kan? Bezaleel yang terus melaksanakannya, yang membuat. Tetapi sampai di pasal 40, di sini tidak ada lagi Bezaleel, hanya dua tokoh. Mereka masing-masing membawa kegiatan mereka untuk berjalan dalam arus ini. Mengapa kita katakan ayat 1 sampai 16 itu paragraf yang pertama? Sebab ini semuanya adalah perintah Allah. Setiap bagian itu dalam perintah Allah. Sampai di pasal di ayat 16, seperti demikian yang dilakukan Musa melakukan itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, demikian yang dilakukannya. 17 sampai dengan 33. Siapa itu yang pelaksananya? Subjeknya siapa? Dan kata kerja yang dibawa siapa tokohnya itu? Siapakah itu? Musa. Paragraf pertama itu perintah Tuhan. 17 sampai 33 adalah Musa yang melaksanakan. Dan 30 pasal 35 sampai 39 Bezaleel dengan
orang Israel, mereka situ membuat cara susu segala perkakas perabotan mereka membuat untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Di pasal 39 membuat kita merasa sepertinya selesai. Kita lihat bagaimana di pasal 39 bagaimana diselesainya di pasal 39 42. Tepat seperti diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah dilakukan orang Israel segala pekerjaan melengkapi itu. Siapa tokoh utama di sini? Siapa yang melakukan segala pekerjaan yang diperintahkan Tuhan kepada Musa? Yaitu dilakukan orang Israel segala pekerjaan itu. Di ayat 43, dan Musa melihat segala pekerjaan, sesungguhnya mereka telah melakukan seperti diperintahkan Tuhan, demikianlah mereka melakukannya. Di sini mereka ini yaitu para umat Israel atau para pekerja mandor dari orang Israel, dan di sini di Musa di sini semuanya selesai pekerjaan untuk mendirikan kemah suci telah selesai dibangun tepat seperti yang diberitakan Tuhan. Pasal 39 ayat 43. Demikian mereka melakukannya, lalu Musa memberkati mereka. Musa melihat pekerjaan itu dan mereka melakukan, dan Musa memberkati mereka, yaitu selesai pekerjaan mereka, mereka mendapatkan upah, kemudian pulang ke rumah untuk istirahat. Ini di akhir dari pasal 39. Pasal 37 menerangkan Bezalel mulai melakukan pekerjaannya. Pasal 39 segala pekerjaan telah selesai mereka kerjakan, dan Musa memberkati mereka, kemudian mereka pun pulang. Di pasal 40 hari ini semua perintah diberitahukan kepada Musa, dan untuk pelaksanaannya seluruhnya diberikan kepada Musa. Kita lihat ayat pertama, ayat 1 sampai dengan 16. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, yaitu untuk mendirikan kemah suci. Dan mereka di sini semua mereka harus menguduskan segala kemah suci, para imam dan segala perabot di kemah suci. Kita lihat baik itu emas, tembaga, perak, mereka telah bisa di situ silau bersinar, dan kalau diletakkan mereka bisa ada pelapukan. Tetapi Musa memerintah untuk mengurapi mereka, baik itu kandil, baik itu meja roti sajian, atau bahan-bahan dari perak, atau mesbah yang terbuat dari tembaga. Semuanya itu harus diapakan, yaitu harus diurapi dengan minyak sehingga punya semarak yang baru. Dan kita katakan tabut perjanjian terbuat dari kayu penaga setelapak dalam 4 persegi. Papan-papan ini semuanya harus dibungkus, disalut dengan emas. Sangatlah semarak. Tetapi kehendak Allah tidak berhenti di situ. Setelah dibungkus dengan emas, setelah selesai dibuat, semuanya harus diurapi dengan minyak urapan. Inilah urapan Roh Kudus. Jadi orang yang mempunyai Roh Kudus dengan tidak mempunyai urapan Roh Kudus itu berbeda. Dalam orang yang mempunyai urapan Roh Kudus, pada Roh Kudus itu hidup mereka sangat semarak, sebab Roh Allah yang memancarkan kesemarakan dalam hidup mereka.
Di bagian ini cuma ada di pasal ini dan sebelumnya. Proses dalam pembuatan dan setiap hari ini semuanya telah selesai dibuat. Bukan dengan demikian langsung menyembah Allah, tetapi harus dengan diurapi dengan minyak urapan, termasuk imam. Mereka harus membasuh kaki tangan mereka dengan memakai pakaian baru kekudusan, dan juga anak-anak imam mereka harus membasuhkan diri dan juga memakai baju imam dan diurapi. Ini bukan pelayanan dari manusia, tetapi Roh Allah ada padaku. Ya, kitab Yesaya pasal 61 ayat 1. Segala pelayanan dimulai dari sini, dan di sini ada urapan Allah di sini, dan berinteraksi dengan Roh Allah, taat kepada bimbingan Roh Allah. Jadi pelayanan kita bisa berbeda. Kamu bisa saja sambil bekerja sambil menggerutu. Banyak sekali membanding-bandingan dan ketidakseimbangan. Pelayanan ini tidak mempunyai urapan Roh Kudus, dan ini juga tidak berkenan bagi Allah. Di dalamnya penuh dengan kepahitan, perkataan yang diucapkan juga membuat orang merasa susah hati. Dalam pelayanan seperti ada duri, tidak gembira, tidak ada urapan dari Roh Kudus, hanya pelayanan manusia. Dan di hari ini baik itu manusia, kemas, semuanya diurapi dengan minyak urapan dan seluruhnya dipersembahkan kepada Allah. Dan di poin kedua dari pasal 17 sampai 33, dan tokoh utama di sini adalah Musa. Perintah yang Allah didengar dengan jelas. Sebelum permulaan dari perintah Allah di ayat kedua, pada hari pertama dari bulan pertama haruslah engkau mendirikan kemah suci, dan kemah pertemuan itu adalah hari Paskah, mengingatkan mereka keluar dari Mesir yang ditentukan pada bulan pertama. Tetapi Paskah sampai pertengahan bulan baru di sini di ayat 17, terjadilah pada bulan pertama tahun yang kedua, tanggal 1 bulan itu didirilah kemah suci itu, tepat 1 tahun. 3 bulan yang lalu mereka 3 bulan, di bulan ketiga sampai di Gunung Sinai, dan Musa naik ke atas Gunung Sinai dan mendengar apa yang diberikan Tuhan, dan menyuruh umatnya untuk mempersiapkan diri mereka, menyucikan diri mereka. Tetapi yang terjadi malah perkara anak lembu, dan akhirnya di situ Musa turun gunung, dan di sini dia melaksanakan kemah suci dalam waktu sekitar setengah tahun, dengan kecepatan yang untuk menyelesaikannya dalam setengah tahun. Baik itu penempaan emas menurut ukuran dan gambaran, membuat penudung, tali-tali pengikat, membuat kemah tutup penudung di luar, mesbah korbanan, semuanya dibuat dengan teliti. Di sini membuat mereka sangatlah gembira. Dalam setengah tahun selesai didirikan. Setelah keluar dari Mesir bulan pertama tahun kedua, semuanya telah didirikan dan terdirilah kemah pertemuan. Ayat 18, Musa mendirikan kemah suci itu, dan segala
kegiatan di bawah itu kegiatan yang dilakukan oleh Musa, bagaimana memasang kemah, alas-alasnya, menutupi kemah suci, semuanya seperti diperintahkan Tuhan, dan meletakkan loh hukum Allah di dalam tabut dan dibawa ke dalam kemah suci. Kemudian digantung tabir penudung seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Empat kali juga seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan sudah di atas roti sajian disusun berhadapan dengan Tuhan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, dan juga kandil diletakkan dengan berhadapan dengan meja di sisi kemah suci sebelah selatan. Kemah suci yang paling dalam itu ruang Maha Kudus yang dibatasi dengan tabir. Di situ ada roti sajian. Kemudian menerangkan tentang lampu-lampu berhadapan dengan kandil seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Di sini Musa 4 kali perintah yang diberikan Musa lakukan. Ayat 26, dia menempatkan mesbah emas dan membakar di atasnya ukupan dari wangi-wangian. Kemudian menggantungkan tirai pintu kemah suci, dan di luar tirai pintu kemah suci, di situ ada mesbah korban bakaran ditempatkan di depan pintu kemah suci. Ayat 3, dan di situ ayat 30, menempatkan bejana pembasuhan, dan Harun dan anak-anak Harun beserta anak-anaknya harus membasuhkan tangan dan kaki mereka seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ini sudah ke-7 kali, dan seterusnya. Demikianlah diselesaikan Musa pekerjaan itu. Musa seluruhnya selesai mendirikan kemah suci, dan segala perabot perkakasnya telah diletakkan di kemah suci dan di dalam kemah pertemuan itu. Dan ingat apa yang dikatakan guru, Musa menyelesaikan pekerjaannya 3 kali yang ditulis seperti diperintahkan Tuhan kepada Musa. Tepat ini memancarkan kepada Tuhan menggunakan 7 hari untuk menciptakan alam semesta. Dalam penciptaan alam semesta ini, di hari ke-7 segala pekerjaan Allah selesai dikerjakan, dan demikian di sini diselesaikannya Musa pekerjaan itu, dan Allah menciptakan dunia ini di hari ke-7 selesai pekerjaan Allah. Kemah suci Allah ada di tengah-tengah manusia. Ini adalah penciptaan Allah 7 kali dalam perintah yang dilakukan Musa, dan selesailah dilakukan Musa pekerjaan itu. Lihat ke-7 kali. Kalau kita melihat dari segi pengembaraan umat Israel, kita melihat Allah yang menjadi satu. Dari kemah pertemuan kita bisa melihat Allah menciptakan alam semesta ini seperti menciptakan kemah pertemuan. Dia hendak diam di tengah-tengah ciptaannya, tetapi manusia berdosa. Dia mengusir Adam dan Hawa. Dan bagaimana Allah memulihkan ciptaannya, kerajaan ciptaannya. Panggilan Allah ada pada Abraham untuk mendirikan keturunannya,
tetapi ada 400 tahun mereka menderita di Mesir. Allah membawa mereka keluar. Kehendak Allah dinyatakan kepada orang Israel. Orang Israel harus mendapat berkat dari Allah agar segala bangsa, segala suku di dunia ini oleh karena Israel diberkati. Jadi adanya Israel, mereka adalah terhadap bumi sebagai kerajaan imam. Dan Israel bagaimana menjadi kerajaan imam? Mereka sendiri harus mendirikan kemah imam bagi mereka, yaitu kemah Allah. Dan kita sampai di poin ketiga. Poin ketiga menerangkan tentang kemuliaan Allah, awan kemuliaan Allah yang memenuhi kemah suci. Ayat 34-35 kembali diulangi, kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Kemah suci memenuhi sampai Musa tidak dapat masuk kemah pertemuan. Ayat 38, sebab awan Tuhan itu ada di kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya. Dan dari sini kita bisa melihat awan api adalah tiang api. Tiang api adalah awan api. Di siang hari kamu bisa melihat tiang awan, yaitu awan, dan malam hari kamu melihat tiang api, itu adalah awan api. Dan di siang hari untuk menudungi terik matahari. Dan di sini kita bisa awan tidak naik, itu artinya umat Israel mendapatkan perlindungan dari Allah. Dan di siang hari juga di situ ada tiang api yang berhenti dalam padang gurun yang suhu yang dingin, menyediakan kehangatan, mengusir segala binatang buas. Boleh dikatakan dari gunung Sinai, awan api yang nyala, api yang disiang awan lewat tiang dari awan ini ada di tengah-tengah mereka. Sebelum mereka sampai di tiang awan, sebelum mereka sampai di gunung Sinai, sesungguhnya tiang awan Allah telah menyertai mereka. Awan Allah menyertai mereka. Di sini Allah menyuruh mereka bukan lagi menjadi budak, tetapi mereka menyuruh Firaun melepaskan mereka, tidak lagi menjadi budak, dalam menyuruh mereka pergi dalam perjalanan 3 hari untuk menyembah Tuhan. Dan di sini untuk mendirikan bagaimana pendirian kemah suci, dan sampai di ayat ini selesai sudah pekerjaan mereka. Dan awan kemuliaan Allah turun di tengah-tengah memenuhi kemah suci. Dan di sini hati para umat Israel merasa dipuaskan. Allah bagaimana yang Allah firmankan demikian dan diselesaikan di kitab Keluaran. Allah hendak mendirikan kemah suci dan diberitakan perintah kepada Musa. Demikian dilakukan oleh Bezaleel dan orang Israel, bagaimana mereka berbagi-bagi pekerjaan atau tugas seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Selesai mereka dirikan, Musa memberkati mereka, dan kembali Allah yang dari langit diam di antara imam, di antara umat. Ketaatan manusia mau mendengar. Kemah suci imam diurapi oleh
diurapi, dan kemuliaan Allah diam di tengah-tengah bangsa umat itu. Kemuliaan Allah ada di tengah-tengah kita. Tuhan, kami menyambut Engkau untuk memenuhi tempat ini. Kami menyambut Engkau, Tuhan. Kami menyambut Engkau di dalam penyembahan kami. Kami menyambut Engkau hadir di tengah-tengah kami. Awan kemuliaan-Mu Tuhan memenuhi kami.
Tuhan Yesus, terima kasih dan memuji Engkau. Terima kasih Engkau menyediakan kemah suci bagi kami. Terima kasih Engkau menyediakan tempat kemah pertemuan bagi kami, dan tempat kami punya tempat untuk beribadah. Kami bersyukur kepada Engkau. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Terima kasih atas kasih-Mu ada di tengah-tengah kami. Tuhan, kami memuji Engkau di hari ini. Di ayat 12 dikatakan, kemudian kau suruhlah Harun dan anak-anaknya datang ke pintu kemah pertemuan, dan kau basuh mereka dengan air. Kau kenakan pakaiannya kudus kepada Harun, kau urapi, kau kuduskan dia supaya ia memegang jabatan imam bagiku. Juga anak-anaknya kau suruh mendekat, dan kau kenakan kemeja kepada mereka. Urapi mereka seperti mereka mengurapi ayah mereka, supaya mereka memegang jabatan bagiku. Dan ini terjadi supaya berdasarkan pengurapan itu mereka memegang jabatan imam untuk selama-lamanya turun-temurun. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau memilih kami. Dan di dalam ayat hari ini Tuhan, Engkau mengingat kami sebelumnya Harun, cara pelayanan dia menurut caranya sendiri, dan bangsa itu beribadah menggunakan cara mereka sendiri, sehingga terjadilah perkara lembu emas. Dan dalam hidup kami, apakah menurut keinginan kami sendiri untuk beribadah, atau dengan keinginan cara kami sendiri untuk melayani? Kalau menurut keinginan kami sendiri, kami banyak sekali amarah, seperti yang dikatakan oleh Pastor Hoki, dengan sesama. Ini apakah perkataan kami sendiri, keinginan kami sendiri, atau menurut keinginan Allah? Adakah di dalam kami penuh dengan kepahitan, akar pahit, tidak mau mengampuni di dalam pelayanan kami? Adakah kami saling membanding-bandingkan, iri hati? Saudara semua, mari kita datang di hadapan Tuhan, kita mengaku, kita menyucikan diri kita sendiri. Haleluya. Tuhan, saat ini kami datang di hadapan-Mu, di depan mezbah pembasuhan kami. Kami mau menyucikan diri kami sendiri. Kami menyucikan tangan dan kaki kami di hadapan Engkau. Kami mengoreksi kedarat ahmara kami, kedagingan kami dalam menyembah Engkau. Tuhan, kami di hadapan bejana pembasuh kami menyucikan diri kami. Tuhan, Engkau ingin diam di tengah-tengah kami. Kami dengan anak-Mu datang di hadapan kemah suci, dengan air Engkau menyucikan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sendiri yang menginginkan. Tuhan, memang di dalam kami banyak hal yang tidak mau mendengar. Ini menyatakan satu kelemahan kami, titik terendahan dalam kegelapan kami. Dalam kami mendengar, kami tidak mendengar suara-Mu, kami tidak menurut perintah yang Kau perintah kami lakukan. Kami banyak melawan, kami ragu, kami tidak percaya, dan perasaan kami hanya mengutamakan perasaan kami merasa yang kami pikirkan itulah yang tepat. Kami tidak mendengar, kami tidak dan kami tidak melakukan, tetapi kami menurut kesukaan kami, penerimaan kami, menurut pikiran kami, merasa kami benar, dan itulah yang kami lakukan. Tuhan, hari ini kembali Engkau dengan air-Mu yang jernih menyucikan kami, mencuci segala dosa-dosa kami. Sungguh Tuhan, kami berdosa kepada Engkau. Kami ragu akan bimbingan-Mu, akan tuntunan-Mu. Kami ragu kepada kasih dari otoritas pemimpin kami. Bahkan kami dibutakan, dan kami pun dalam membengkokkan kebenaran. Bahkan mulut kami sendiri juga situ melawan
pemimpin kami. Kami berdosa kepada Engkau, kepada sesama kami. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, mohon Engkau ampunilah kami, terlebih lagi kami sebagai ketua sel, sebagai pemimpin. Tuhan, terlebih lagi kami datang di hadapan tata kasih karunia-Mu seperti untuk menyucikan diri seperti Harun, tidak meletakkan Engkau di dalam hidupnya. Dia takut, orang lebih takut daripada Allah. Ini juga keadaan kami di hari ini. Tuhan Yesus, ampunilah aku melihat keinginan manusia, takut orang lebih banyak daripada takut Allah. Tuhan, mohon Engkau sucikan kami pada saat kami melayani Engkau. Kami hanya takut akan Engkau. Kiranya hati yang takut akan Engkau berikan di dalam hidup kami, di dalam kami, sehingga kami bisa untuk melayani Engkau, menyembah Engkau, dan hormat kagum kepada Engkau. Tuhan, kami menyembah Engkau. Tuhan, kami berterima kasih. Terima kasih Engkau menguduskan kami. Tuhan, kami di hadapan Engkau, kami menguduskan diri kami dengan minyak urapan, dan diurapilah kemah suci dan segala peralatan perkakas perabot-perabotnya menjadi segala yang kudus. Tuhan, saat ini minyak-Mu Tuhan mengurapi kami agar kami di dalam Engkau seluruhnya dikuduskan. Kuduskan para gembala untuk maju di depan. Terlebih dahulu Pastor Ana Ruby, Pastor Deborah mengurapi MG Leader, kemudian MG Leader mengurapi staff karya gereja, kemudian mengurapi saudara-saudari semua. Tuhan, kami mengurapi, kami mau dikuduskan sebab Engkau memilih kami sebagai imamat yang rajani, kerajaan yang kudus, umat Allah. Pada saat pastor kami, pastor dari cabang gereja, setelah kamu bisa mengurapi, kami nyatakan kami juga dikuduskan. Dan setelah gereja mengurapi para jemaat dan membawa mereka datang di hadapan Tuhan di atas mezbah.
Di sini minyak urapan Allah menyucikan kita, ada urapan dari Roh Kudus. Kiranya urapan Roh Kudus ada di dalam hidup kita dengan bebas berjalan dalam hidup kita. Karena ada Roh Kudus di dalam hidup kita, kita melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Dan roh kita terima urapan ini dan hari ini Tuhan lewat kitab Keluaran pasal 40 mau memberkati kita semua umat Allah, anak Allah sebagai menjadi kudus. Allah mau diam di tengah-tengah kita, memulihkan identitas kita dari awal dari penciptaan. Terima urapan ini, buka hatimu. Kita dipisahkan dari dunia ini, kita datang di hadapan Tuhan. Roh Allah terus menyucikan kita dan mengurapi kita agar kita seluruhnya dikuduskan. Bagi yang merindukan dan mendapatkan Tuhan, Engkau memenuhkan hadirat-Mu, memenuhi bait suci-Mu, memenuhi setiap saudara-saudari kami, jiwa, tubuh, roh mereka, sehingga kami seluruhnya dikuduskan. Tuhan, kami sebelumnya adalah kayu penaga yang tidak terpandang, sangat keras melawan Engkau. Tetapi Engkau dengan emas murni Engkau menyalutkan pada kami, disalutkan pada kami di antara beribu-ribu orang. Engkau memilih kami seperti Raja Wali, Engkau memikul kami di atas sayap-Mu. Tuhan, ini adalah anugerah dari-Mu dan pilihan-Mu. Tuhan, di hari ini Engkau menguduskan kami. Roh Kudus, segala pekerjaan Engkau di dalam hidup kami pasti akan digenapi, pasti akan sempurna. Musa mendirikan kemah suci, dikembangkannya di atap kemah suci, menuding kemah suci, diletakkan tudung kemah di atasnya seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Tuhan, kami pun ingin seperti ini, Engkau yang menuduki kami, dan diambilnya Loh Allah ditaruhkan dalam tabut dan dikenakan kayu pengusung. Di bawahnya tabut itu dalam kemah suci digantung di tabir penudung, dipasang dengan penudung di depan tabut Allah seperti diperintahkan Tuhan. Tuhan, kami pun penuh akan Roh-Mu untuk menolong kami. Kami perlu Roh Kudus untuk menuntun kami mengerti akan kebenaran. Dipasanglah lampu-lampu di hadapan Tuhan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa.
Tuhan, kami mau menerima mana yang baru setiap firman-Mu Engkau berikan kepada umat yang Engkau kasihi. Dipasangnya lampu-lampu seperti yang diberitakan Tuhan kepada Musa. Tuhan, setiap hari kami datang di renungan pagi, kami menyalakan lampu bagi-Mu. Kami mau menerima petunjuk dari-Mu. Tuhan, di dalam renungan pagi kami mau segenap hati melayani Engkau. Tuhan, ini adalah atas kesadaran kami sini, mohon Engkau tolong kami. Dibakarnya di atas ukupan wangi-wangian seperti yang diperintahkan Tuhan. Tuhan, doa-doa kami seperti ukupan kami nyatakan di hadapan Engkau. Setiap doa-doa kami di hadapan tatah-Mu, mohon Engkau untuk mendengar. Engkau mendengar dan mengampuni, untuk berbelas kasihan kepada bumi ini. Kami setiap doa-doa kami seperti ukupan yang wangi. Tuhan, kami diambil loh hukum Allah, perintah-perintah Tuhan, ketetapan Allah, firman Allah sebagai peneguh bagi kami. Dipersembahkan atas korban bakaran dan sajian seperti yang diberitakan Tuhan kepada Musa. Tuhan, kami setiap hari mau mempersembahkan setiap apa yang Kau berikan kepada kami persembahkan kepada Engkau, dikuduskan untuk Engkau. Tuhan, baik itu dalam pikiran kami atau apa yang kami lakukan, apa yang kami lihat, seluruhnya Tuhan, Engkau tolong kami. Keuangan kami, kekayaan kami, harta kami, karunia kami, bahkan segala ketidakmampuan kami, keterbatasan kami seluruhnya dipersembahkan kepada Engkau. Apabila mereka masuk kemah pertemuan dan apabila mereka datang kepada mezbah itu, maka mereka membasuh kaki dan tangan seperti diberitakan Tuhan kepada Musa. Tuhan, demikianlah Tuhan, kami kembali kepada Engkau. Apa yang Kau perintahkan kepada Engkau, kami bersedia menurut perintah Engkau. Seperti apa yang Tuhan firmankan, kami seluruhnya bersedia untuk mengikuti. Roh Kudus, mohon Engkau menolong kami agar hati yang bersedia, hati yang rela dalam untuk mengikuti keberikan kepada kami, tidak mengikuti kedagingan kami, tetap kami tolak segala lembu tuangan dalam hidup kami. Kami hanya menurut apa yang diperintahkan Tuhan. Imam-Mu Tuhan, kembali untuk menyembah Engkau, untuk meninggikan, untuk memuliakan kemuliaan-Mu ada di tengah-tengah kami. Tuhan, kami menyambut Engkau. Roh Kudus, kami menyambut Engkau.
kitab Keluar pasal 40. Tuhan, inilah doa kami dan seruan kami. Tuhan, kami mohon akan hadirat-Mu, penyertaan-Mu lebih banyak lagi. Tuhan, walaupun kami tidak sempurna, tapi Tuhan akan menerima firman-Mu. Setiap hari kami bersedia, kami rindu akan firman-Mu lebih banyak lagi. Dengan firman-Mu Engkau menyucikan kami, dengan firman-Mu Engkau membangun jiwa kami. Tuhan, tolong kami bagi saudara-saudara yang merindukan firman-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, kami mau mendapatkan firman-Mu lebih banyak lagi, kami mendapat hadirat-Mu lebih banyak lagi. Tuhan, kami menyambut Engkau. Tuhan, kami menyambut Engkau. Mari kita ke tangan kita. Tuhan, setiap saudara-saudari kami, tubuh kami adalah bait suci Engkau. Engkau membangun kami, Engkau mendirikan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, memberkati saudara-saudari semua. Di dalamnya ada firman Engkau, ada perjanjian Engkau, ada anugerah yang di dalam mereka, dan jiwa raga mereka segala semakin merindukan Engkau. Mohon Roh Kudus memenuhkan kami setiap orang, agar di dalam kami, terang kami menjadi terang. Terang Roh Kudus menjadi bercahaya di dalam hidup kami. Kami mau meninggal segala rasa tidak aman kami, segala apa yang kami perbuat, apa yang kami lakukan, semuanya kami bawa di hadapan Engkau, agar kami, Tuhan, untuk bangunlah kami, agar kami
agar kami bisa berdiri di dalam kemah suci-Mu Tuhan. Urapilah kami setiap orang. Kami adalah imamat yang rajani kerajaan imam. 611 adalah kerajaan imam. Urapilah gereja-Mu dipenuhi dengan hadirat-Mu, dan Engkau diam di tengah-tengah kami. Ada Engkau, ada terang, maka gereja-Mu akan menjadi terang di dunia ini. Pakailah kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati bumi di mana kami tinggal, saudara-saudari tinggal, baik di Hong Kong atau dimanapun kami berada. Karena oleh kita, karena oleh gereja, mereka pun akan menjadi terang. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati semua. Amin. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Renungan sampai di sini.